Saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini kita akan mengadakan yang namanya ibadat 7 Sabda Yesus disalib. Dalam bahasa Latin disebut tenebre, yaitu ibadat kegelapan. Ini berasal dari tradisi yang kuno, yang diadakan di beberapa tempat di gereja-gereja yang lebih meriah. Tujuannya untuk mengenang kembali ketika Yesus di atas salib. Dia memberikan 7 sabdanya. Itulah yang mau kita renungkan satu persatu sabda itu. Dan ini sangat penting untuk kita hayati dalam hidup kita, khususnya pada hari Jumat Agung ini. Karena ibadat ini hanya dilakukan pada hari Jumat Agung setahun sekali. 7 lilin ini adalah ketujuh sabda Yesus. Setiap Sabtu, satu sabda diucapkan, direnungkan, dan setelahnya lilin ini akan dimatikan. Dan begitulah satu persatu sampai semua sabda itu selesai, semua lilin ini akan mati. Dan tinggallah satu lilin di sini, yaitu Yesus Kristus, yang pada akhirnya juga akan mati. Maka kegelapan yang akan terjadi. Dan biasanya dalam ibadat ini, kegelapan ini akan disertai dengan gempa bumi yang hebat. Jadi ada suara-suara. Tetapi malam ini kita akan melakukannya dalam keheningan. Maka saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam 7 sabda Yesus disalib. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama memasuki permenungan 7 sabda Yesus disalib. Kata-kata yang diucapkannya ketika dia akan menyerahkan dirinya. Sabda yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Yesus berada di kayu salib, Ia memohon pengampunan bagi mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan besar ini. Dan Ia memberikan alasan bahwa mereka harus dimaafkan. Ia berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketidaktahuan mereka adalah berkat yang besar bagi mereka. Kita sering mendengar bahwa ada yang mempunyai pengalaman. Namun hal itu tidak dilakukan sesuai dengan pengalaman itu. Di atas salib, Yesus masih memohon pengampunan bagi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Yesus masih memohon belas kasihan Bapa supaya mereka diampuni. Walaupun mereka telah menyiksanya, telah menderanya, dan telah memakukan dia di kayu salib. Penderitaan ini begitu besar bagi Yesus, Dia yang tidak berdosa tetapi menanggung dosa-dosa kita dengan penderitaannya.
Maka sabda ini juga menjadi bagi kita kesadaran. Begitu Yesus mengampuni orang-orang yang jahat dan berbuat salah kepadanya. Dengan rendah hati, kita pun memohon belas kasihan dan pengampunannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sabda yang kedua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Sabda Yesus yang kedua ini mengingatkan kita akan percakapannya dengan dua penjahat yang disalib bersama-sama dengan dia. Salah seorang penjahat itu berkata kepada Yesus, Yesus, ingat aku ketika engkau datang dalam kerajaan. Namun Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus tahu tidak semua orang yang dijatuhi hukuman mati, yang disalibkan, adalah orang-orang yang jahat. Tidak semua orang yang dipenjara itu adalah penjahat. Kadang-kadang mereka yang difitnah atau yang dituduh. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Maka ketika penjahat itu memohon belas kasihnya, dengan kerendahan hati dia memohon supaya Yesus ingat dia ketika ia datang dalam kerajaannya. Dia tidak meminta lebih, namun Yesus memberi lebih dari yang dia minta. Tidak hanya pengampunan, tetapi ia akan bersama Yesus masuk ke dalam Firdaus. Saudara sekalian, ketika kita mau dan bersedia memikul salib kita dalam kehidupan kita di dunia ini, yang terkadang memang tidak ringan, tanda bahwa kita sudah ikut ambil bagian dalam memikul salib Kristus. Dan ketika kita dengan rendah hati memohon belas kasihan Tuhan, supaya ia ingat kita ketika ia datang. Kata-kata sederhana ini saja, ya Tuhan ingat aku. Jesus remember me. Sudah merupakan ungkapan terdalam dari hati kita, supaya Tuhan membiarkan kita ikut serta bersamanya. Walaupun di akhir hayatnya, di akhir hidupnya, penjahat ini memohon, tetapi Yesus tetap mendengarkannya. Apa yang dilakukan sebelumnya dihapuskan karena kerendahan hati dan kesadarannya untuk bertobat dan memohon belas kasih Tuhan.
Saudara sekalian, banyak orang di zaman ini juga menderita dengan macam-macam hal yang terjadi dalam hidupnya. Mereka yang teraniaya, mereka yang menderita karena perbuatan-perbuatan jahat orang lain, tetapi mereka yang harus menanggungnya. Orang-orang seperti inilah yang datang kepada Yesus memohon belas kasih-Nya. Kita terkadang sudah merasa benar, kita merasa safe, kita tidak punya salah, orang lain yang salah. Malam ini dan hari ini kita disadarkan. Dengan rendah hati, kita pun harus memohon kepada Tuhan, mengingat kita dalam kerajaan-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sabda yang ketiga. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibu. Sabda ini terungkap oleh Yesus di atas salib ketika melihat ibunya yang dengan setia mendampinginya sampai di bawah kaki salib, dan melihat murid yang dikasihnya pun ada di situ. Sementara para murid yang lain pergi menjauh. Yesus ingin menjadikan ibunya, Maria, sebagai ibu para muridnya dan ibu semua orang, ibu kita semua. Maka di akhir hidupnya, Yesus menyerahkan ibunya kepada muridnya dan akhirnya kepada kita semua, sehingga Maria menjadi bunda gereja. Itulah sebabnya Maria sampai hari ini terus menjadi ibu kita, mendampingi kita, dan menjaga kita seperti dia menjaga dan mendampingi Yesus putranya. Yesus tahu siapa ibunya, dan Yesus tahu siapa pribadi ibunya itu. Wanita sederhana yang tidak tahu banyak, tetapi mempunyai hati yang sungguh mulia. Dengan menyebutkan ibunya sebagai wanita, dia juga mengangkat derajat wanita dan menjadikan wanita itu ibunya. Di sini juga Yesus tidak mau membedakan. Dia mengangkat semua ibu, semua wanita menjadi ibu yang bertanggung jawab dan memelihara, melindungi dan menjaga kehidupan. Wanita yang menjadi bagian dari panggilan Tuhan untuk meneruskan dan melahirkan manusia-manusia baru. Oleh sebab itulah Yesus bilang, wanita, lihatlah anakmu. Dan selanjutnya Yesus mengatakan, lihatlah, inilah ibu kepada murid yang dikasihinya. Yesus memberikan tanggung jawab kepada muridnya untuk menjaga ibunya dan menjadikan ibu ini sebagai ibu mereka. Inilah juga panggilan kita sebagai gereja.
Mengapa Maria bagi kita menjadi ibu? Karena Yesus menyerahkannya kepada kita. Kita menjadikan Maria ibu kita, karena kita juga anak-anak Allah yang menjadi saudara dan saudari Yesus. Sampai hari ini, kita tetap adalah anak-anak Bunda Maria. Relasi Yesus dengan ibunya diwariskannya kepada kita semua manusia. Lihatlah ibumu, lihatlah anakmu. Relasi yang tidak terputuskan sampai hari ini dan sampai kapanpun. Jika Yesus menghormati ibunya, maka kita pun perlu menghormati ibunya. Jangan kita membalikkan sikap kita sebagaimana yang Yesus harapkan. Saudara sekalian, sabda ini diucapkan Yesus di atas salib sebagai sabda terakhir sebelum dia wafat, mengingatkan kita, panggilan kita, dan panggilan Maria yang diteruskan setelah Yesus wafat, mendampingi anak-anaknya yang tersebar di seluruh dunia sampai hari ini. Maka semoga kita pun menjadi anak-anak Maria yang baik, yang mau dijaga dan didampingi untuk sampai kepada Yesus Putranya. Inilah sabda Yesus yang ketiga. Ibu, lihatlah anakmu. Inilah ibu. Sabda yang keempat. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sampai pada waktu yang gelap. Kegelapan dalam hidupnya sebagai manusia. Ketika di Taman Getsemani dia berdoa, "Jikalau mungkin biarlah piala ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Dia dikuatkan untuk memanggul salibnya. Dan sekarang disalib, penderitaan itu menjadi semakin berat, sampai dia berteriak, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani." Panggilannya menjadi seolah-olah jauh. Dari seruan Bapa menjadi Allah. Seolah menjadi jauh relasinya. Penderitaan kadang-kadang membuat kita jauh dari Tuhan, merasa ditinggalkan. Seperti saat ini ketika kita mengalami pandemi coronavirus. Kita merasa seolah-olah Tuhan jauh, sehingga seperti Yesus, "Allahku, ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ia merasa sendirian, ditinggalkan oleh para muridnya, oleh orang-orang yang pernah disembuhkannya, bahkan oleh Bapanya Allah. Dalam pengalaman pahit kita juga mengalami yang sama. Hari-hari ini semua orang banyak berdoa, memohon kerahiman Tuhan. Paus Fransiskus beberapa kali juga menunjukkan itu. Dengan kelelahan fisiknya, dia tetap berdoa dan memohon
kerahiman Tuhan. Salib yang penuh berkat itu kembali dikeluarkan supaya belas kasihan Tuhan turun. Bukan melalui benda-benda, tetapi melalui kerendahan hati dan doa-doa kita. Tidak ada waktu yang lebih gelap bagi Yesus selain waktu dia disalib dalam penderitaannya yang paling berat, sakratul mautnya. Dia merasa sendirian. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ia harus menderita begitu berat, bukan karena kesalahannya, dan itu semua ditanggungnya. Anda bisa membayangkan bagaimana ketika paku-paku itu menancap di tangannya, di kakinya, dan duri itu menancap di kepalanya dalam bentuk mahkota penghinaan. Cambuk-cambuk itu menancap di tubuhnya. Darah mengalir. Sungguh berat siksaan yang dialaminya. Lebih berat dari semua penjahat yang disalibkan bersama dia. Disitulah dia sendirian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sabda yang kelima, aku haus. Ketika kita mendengarkan sabda Yesus ini, terutama tadi dalam kisah sengsara yang kita dengarkan dalam ibadat Jumat Agung, kita bisa bayangkan perjalanan Yesus sejak dari istana Pilatus menuju ke Bukit Golgota, puncak Kalvari, disalibkan tanpa diberi apapun. Dan ketika dia ditinggikan di salib, dia mengatakan, aku haus. Tetapi saudara sekalian, kehausan Yesus ini bukan hanya kehausan sebagai orang yang haus, manusia yang kehausan karena kecapean dan kelelahan. Lebih-lebih dia haus akan jiwa-jiwa, akan manusia untuk datang kepadanya. Ada banyak orang yang membenci Allah. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang beragama tetapi tidak menghidupinya. Ada banyak orang yang beriman tetapi tidak mengimani apa yang dikatakannya. Itulah yang paling melukai dan menyakiti hati Tuhan. Orang beriman tetapi dalam kenyataannya hidup sebagai orang yang tidak punya iman. Yesus haus akan jiwa-jiwa untuk datang dan diselamatkan. Haus akan kita semua untuk diselamatkan dan datang kepadanya. Kita tidak hanya datang karena pandemik ini, menjadi rajin berdoa setiap hari, tetapi kita memerlukan kekuatan Tuhan setiap hari.
Kita rindu mau ke gereja, menerima tubuh Kristus ketika gereja-gereja ditutup. Namun ketika gereja-gereja terbuka, tempat-tempat ibadah terbuka, Ekaristi dirayakan setiap hari, siapa yang datang? Yesus haus akan kita. Ibu Teresa dari Kalkuta, ketika dia meninggalkan biara Loreto, pergi keluar di kereta, dia melihat orang-orang yang menderita di pinggir jalan, yang sakit, yang terdampar. Di situ ia mendengar kata-kata Yesus, I am thirsty. Aku haus. Haus akan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Maka Ibu Teresa meninggalkan Loreto dan memulai kongregasi baru, Missionary of Charity. Bekerja untuk orang-orang terbuang, tersingkir, menderita. Kita kadang-kadang hidup dengan kelimpahan kita. Segala sesuatu kita punya. Tidak kekurangan. Tetapi masih banyak orang yang menderita dan kekurangan di luar sana. Yesus haus akan mereka. Dan kita yang mendengarkan suaranya itu, kitalah yang dipanggil untuk memenuhi kehausan Yesus itu. Bertindak dan membagi kasih dan membawa orang kepada Yesus untuk diselamatkan. Inilah kehausan Yesus, kehausan yang kita dengarkan pada malam ini. Kehausannya ketika dia berada di salib. Inilah sabdanya yang kelima. Aku haus. Sabda yang keenam. Sudah selesai. Sudah selesai, yang dalam bahasa Latin disebut consumatum est. Apa yang selesai? Ungkapan Yesus sudah selesai ini menunjukkan selesailah sudah tugas perutusannya di dunia ini. Sejak karya penciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya, dirusak oleh manusia. Dan dalam sejarah keselamatan, para nabi diutus mengingatkan. Sebagian bertobat, sebagian tetap berbuat jahat. Dan Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapanya, membawa manusia kembali kepada Bapanya. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Itulah kesiapsediaan Yesus. Itulah kesetiaan dan ketaatannya sampai mati. Dia sudah menuntaskan perutusannya di dunia ini. Selanjutnya, dia serahkan kepada Bapa apapun yang akan terjadi. Sudah selesai berarti pula, dengan setia dan penuh perjuangan, Yesus melakukan semuanya demi cintanya kepada Bapa dan keselamatan kita manusia.
Dia tidak pernah menyerah walaupun berat. Terkadang dia lemah, tetapi dia berdoa, memohon kekuatan Bapanya. Karena Bapa yang mengutusnya, maka dari Bapa juga dia memohon kekuatan itu. Banyak orang dalam hidup sehari-hari mudah frustasi, putus asa, karena tugas tidak selesai, pekerjaan tidak memuaskan, tidak mendapatkan hal yang diinginkan, banyak hal yang membuat kita komplain dan komplain, mengeluh-mengeluh. Sehingga banyak hal yang belum selesai dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktunya tiba, kita belum bisa mengatakan sudah selesai. Karena memang belum kita selesaikan. Agama sering menjadi alasan untuk kita berlindung. Untuk kita menutupi kesalahan kita. Ah, Tuhan kan maha baik, maha pengampun. Nggak apa-apa. Banyak excuse yang kita lakukan. Sehingga banyak hal yang terbengkalai, tertunda, dan tidak selesai. Kita lebih berfokus pada diri sendiri, kepentingan sendiri, dan segala hal yang bisa membuat diri kita bangga dan dikenal, dan terkadang juga membuat kita jauh dari Tuhan. Itu bukan panggilan kita. Panggilan kita adalah menjadi anak-anak Allah yang setia kepadanya dan melakukan kehendaknya. Kebahagiaan kita adalah ketika kita mampu menyelesaikan tugas panggilan kita. Kebebasan kita adalah ketika kita bisa melakukan yang Tuhan inginkan dari kita, bukan yang ingin kita lakukan seenak diri kita. Yesus mengatakan sudah selesai karena memang sudah tuntas. Semua dia lakukan sampai habis, sampai mati, tanpa menyerah, walaupun berat, walaupun penuh dengan beban. Inilah sabdanya yang keenam. Aku sudah selesai. Sampailah kita pada sabda Yesus yang ketujuh. Sabda paripurna Yesus disalib. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini di salib dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Dan kata-kata Yesus ini mengembalikan kembali dia pada panggilannya sebagai anak, melakukan kehendak Bapanya. Tadi kita mendengar dia merasa begitu jauh, Allahku ya Allahku. Sekarang dia kembali pada panggilannya sebagai anak, ya Bapa. Pergolakan Yesus itu memang tidak mudah. Seperti tadi yang kita dengarkan di Taman Getsemani. Jikalau mungkin, biarlah berlalu, tetapi bukan kehendakku. Di sini terjadi
Yesus kembali lagi, ya Bapa. Dalam beratnya beban, sakitnya badan, Yesus kembali kepada sang sumber kehidupan dan yang mengutusnya, yaitu Bapa. Dia mengucapkan kata-kata ini kepada Bapanya sebagai bentuk kepercayaannya, relasinya yang dekat. Bapa memandang semua yang dilakukan Yesus dengan penuh kasih. Dia pun tidak rela dan tidak tega, tetapi semua ini terjadi untuk keselamatan kita manusia. Saudara sekalian, kepada Bapanya, Yesus menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan Bapa, kuserahkan hidup saya. Inilah satu-satunya tempat yang damai, yang tenang, yang jelas, yaitu di dalam tangan Bapa. Di dalam pelukan dan perlindungan tangan Bapa. Ingatlah kisah prodigal son. Anak bungsu yang pergi menghamburkan hartanya dan pulang dirangkul oleh bapaknya ke dalam tangan bapaknya. Dia merasa tenang, bahagia. Walaupun dia tidak punya apa-apa lagi, tetapi dia bahagia. Dan bapaknya membuat dia kembali seperti semula, sebagai anaknya dengan semua yang dimilikinya. Yesus mengingatkan kita semua, kemana kita harus melangkah, yaitu kepada Bapa kita. Kata-kata ini juga yang harus kita ucapkan dalam hidup kita setiap saat, sampai akhirnya kita akan kembali kepada Bapa. Ke dalam tanganmu, ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Dalam hidup membiara, di dalam biara, di rumah kami, di komunitas, setiap malam kita mendoakan yang namanya ibadat penutup, kompletorium, komplit, yaitu menutup dan menyempurnakan hari. Dan setiap malam juga kami menyanyikan ini. Ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Kata-kata yang diucapkan Yesus, diucapkan dan diulangi setiap hari sebagai bentuk persembahan hidup kepada Bapa yang memberikan hidup dan yang mengutus. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang kita katakan di akhir hidup kita, 3 kata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kepada Bapa, ke dalam tangannya kita serahkan hidup kita. Saudara sekalian, gantikanlah setiap kata-kata Yesus itu dengan kata-kata Anda sendiri. Ya Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan, saya serahkan nyawa saya, hidup saya kepada. Kata-kata Yesus terakhir ini menutup seluruh rangkaian kata-katanya. Dan setelah itulah dia melepaskan semuanya dan mengembalikan kepada Bapanya. Dia tidak sendirian lagi. Dia tidak kesepian, tidak menderita, dan tidak lagi ditinggalkan. Karena dia sekarang berada bersama Bapanya. Inilah sabda Yesus yang terakhir. Ya Bapa,
ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Saudara sekalian, sekarang tinggallah satu lilin. 7 sabda Yesus sudah diucapkan satu persatu dan kita renungkan. Tinggallah sekarang Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Sebentar lagi ia pun akan pergi kepada Bapanya. Lilin terakhir akan dipadamkan. Dan setelah itu kegelapan meliputi seluruh dunia. Gempa bumi terjadi, tirai bait Allah terbelah dua, kubur-kubur terbuka. Dunia menjadi gempar, menjadi gelap. Yesus wafat. Yesus melepaskan semuanya kepada Bapanya dan kembali kepada Bapanya. Kita manusia menyaksikan semuanya dengan mata kita, walaupun sekarang kita tidak melihat, tapi kita mengalaminya secara pribadi melalui perjalanan pekan suci ini, yang besok akan kita sempurnakan dengan terbitnya cahaya baru. Saudara sekalian, semoga sabda-sabda ini yang kita dengarkan menggema di dalam diri kita, menjadikan kita lebih hidup lagi di tengah-tengah penderitaan zaman ini. Hari ini, Yesus mengulangi kembali sabda-sabdanya untuk kita semua. Akhirnya, Yesus melesaikan semua sabdanya ini dan menyerahkan hidupnya. Dia wafat di salib, dia mati, dia meninggalkan kita semua, tetapi dia hadir dalam bentuk yang lain. Yesus mengakhiri perjalanannya dan mempersembahkan semuanya demi kemuliaan Bapa dan keselamatan kita. Dia wafat di salib. Demikianlah saudara sekalian permenungan malam ini. Semoga 7 sabda ini membantu kita untuk melihat diri kita masing-masing di hadapan Allah. Terima kasih untuk semua Anda semua yang ikut serta merenungkan 7 sabda ini, dan berkat Tuhan selalu menyertai Anda khususnya dalam mempersiapkan Pesta Agung Paskah nanti. Selamat malam dan terima kasih.